Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal kakak ya? Ya. Ya, perkenalkan nama kakak Dia. Hari ini puasa semua ya? Nah, kakak di sini akan menjelaskan tentang materi tenggelam, melayang, terapung. Ada yang tahu? Tidak pernah. Tapi pernah melihat benda yang tenggelam, terapung, melayang. Di mana? Di rumah. Di rumah, di sumber ya? Di sungai ya? Iya. Biasanya kalau benda tenggelam itu gimana? Besi ya? Kalau terapung? Ya. Kalau melayang? Itu kan di udara ya. Ini di air. Oh, itu apa? Jadi kakak jelasin ya. Yang pertama itu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika ada di dasar air. Yang terapung benda yang ada di atas permukaan air. Yang melayang benda yang ada di tengah-tengah air. Ini kakak akan melakukan percobaan. Benda yang bisa tenggelam, bisa terapung, bisa melayang. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan bahan dan alat, yaitu ada toples yang sudah berisi air dan plastisir. Nah, untuk yang pertama kan tadi kakak menjelaskan benda tenggelam. Iya, tenggelam, melayang, terapung. Nah, sekarang yang pertama kita coba yang benda tenggelam. Tenggelam ya? Nah, kenapa kok benda bisa tenggelam? Berat. Iya, karena tidak mempunyai ruang udara. Terus yang kedua, terapung. Kalau yang terapung kita bentuk dulu. Mau dibentuk apa biasanya? Yang ada ruang udaranya. Terserah mau buat apa, kayak perahu nggak apa-apa. Perahu, iya. Yang penting ada ruang udaranya, dan ruang udaranya itu tersisa biar bisa terapung. Buat mangkok. Terapung ya? Kenapa kok bisa terapung? Iya. Terus selanjutnya benda yang bisa melayang. Dan melayang juga. Nah, ini yang benda melayang. Nah, ini kan belum melayang ya. Jadi kalau masih terapung, bendanya harus dikurangi lagi biar dapat melayang. Plastisirnya dikurangi. Ya itu mau apa itu? Melayang. Loh, nih ada di tengah-tengah kan, nggak ke permukaan dan nggak ke dasar air. Nah, jadi seperti ini ada benda yang tenggelam, terapung, melayang.
Enggak tahu gimana. Iya. Pak, ini boleh. Nanti kalau kurang ditambah. Kalau misalnya keluaran mau melaya, gembok ikan. Dia kan apa? Namanya mana kok? Susu aku nggak ini teman. Kau itu ayah. Apa ya? Ini dia sih. Ayo, udah. Ini masih ini biasanya kalau kayak gini apa namanya? Terapung. Ini masih terapung, jadi harus dikurangi. Ini kurangi. Iya, yang kamu tenggelam. Iya, kan itu mau terapung. Gak apa-apa diambil. Coba ya. Bismillah. Aduh, nggak bisa jadi butnya. Nanti kok. Deg-degan ya. Nih, coba ini. Terapung. Bisa terapung. Iya, terapung. Mbak kurangi. Iya. Ada lagi orang Jadi itu kena. Cuma dibuat bulat, ceburin ke airnya. Kalau yang tenggelam. Iya. Enggak kan? Karena nggak ada orang udaranya. Basah tuh, Mbak. Nih, coba. Nggak apa-apa, coba lagi. Ini. Coba itu mama ingat tapai di kok. Nggak bisa kan ya? Iya. Bisa ya, terapung. Ada di bangku belakang, Mbak. Gak apa-apa, coba di sini aja. Gak apa-apa. Kalau aja nih aku boleh. Kamu boleh ke monitor. Kamu boleh itu. Ada coba menyelam ya. Ya coba di sini nggak apa-apa. Ini namanya apa? Nah, apa ini namanya? Melayang. Ya betul. Ini kan ini batu. Tangan itu. Ini setting ini. Jangan kayak benar ya. Kita boleh. Ada tanda kayaknya nih. Kalian ngerti ya apa yang kakak jelaskan tadi? Kalau benda terapung, ngerti ya? Tenggelam, melayang. Kalau tenggelam nggak ada ruang. Ya, kalau terapung ada ruangan tapi agak besar. Kalau melayang ada ruangan tapi kecil. Ya, seperti itu ya. Pelajaran hari ini kakak akhir ya. Dulu kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Taufik Hidayat dari Fakultas
Universitas Surakarta. Nah, di sini maka akan menjelaskan sebuah materi yang nanti akan dilanjutkan untuk praktikum. Nah, materi kakak adalah penjernihan air. Nah, di sini air itu sangat penting bagi kehidupan kita, baik itu digunakan untuk mencuci, minum, apalagi mandi, apalagi dan lain-lain. Nah, ketika air yang kotor, maka itu tidak baik untuk kesehatan kita. Maka dari itu, air yang bersih itu adalah air yang baik. Nah, di sini air yang bersih itu adalah ada ciri-cirinya. Yang pertama, air yang bersih itu tidak kotor atau keruh. Nah, yang kedua, air yang bersih adalah tidak berbau. Yang ketiga, tidak memiliki warna. Jadi bukan warna merah, warna kuning, tapi warnanya bening. Yang keempat, air yang bersih kira-kira apa? Ada yang tahu? Tidak memiliki rasa. Tuh, siapa tadi jawab? Media, betul. Tidak memiliki rasa. Tidak mengandung zat berbahaya, zat kimia. Dan yang terakhir, bebas dari bakteri. Nah, itu adalah sebuah air yang jernih. Ada udah ngerti ya? Ini adalah air yang jernih. Jadi ketika ada air yang tidak jernih, ciri-cirinya seperti ini. Tidak ada. Berarti kalau airnya kotor, berarti airnya tidak bersih, tidak jernih. Kalau berbau juga tidak jernih berarti. Nah, di sini kakak memiliki sebuah praktikum bagaimana air yang keruh itu menjadi air yang jernih atau yang bersih. Nah, di sini kakak ambil praktikumnya dulu. Sebelumnya kakak jelaskan ya. Ini botol aqua ya. Ini gambarannya saja. Nanti ini botol aqua dilapisi oleh tisu di sini, kapas, tisu, lalu batu, kerikil, lalu arang, pasir, arang, terus pasir lagi, terus tisu lagi. Untuk prakteknya kita lihat. Gak. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada tisu, ada kapas, botol yang dibelah dua, terus tutupnya dilubangi, terus ada pasir, ada arang, ada batu atau kerikil, terus ada air yang keruh. Nah, yang pertama masukkan kapas semuanya ya. Lalu tisu dua helai, lalu batu, terus ambil tapi nah cukup pasir, lalu pasir,
hilang dulu. Lalu arang. Lalu pasir lagi sedikit. Lalu masukkan airnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kotor kotorannya. Pelan-pelan sampai airnya ke bawah. Nah, dapat kita lihat bahwa air yang tadi keruh ini menjadi jernih. Nah, dapat kita lihat ya, dapat kita bandingkan. Yang keruh bisa jadi yang jernih, yang bersih. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini untuk penjernihan air sederhana, yaitu air ini kan sudah bersih ya, tetapi air ini tidak semena-mena bersih karena kita melakukan praktikum penjernihan air yaitu dengan sederhana. Ini mungkin jernih, tapi kita tidak tahu apakah di sini ada bakteri-bakteri yang masih ada, kita nggak tahu. Maka dari itu praktikum ini hanya untuk ya menjernihkan air saja. Untuk misalkan bisa dibuat mandi, tapi jangan diminum ya. Takutnya ini kan tidak ada yang tahu kan bakteri itu dari mana gitu. Terus apa lagi? Takut mengandung zat kimia seperti itu. Jadi ini digunakan hanya untuk mandi, tidak apa-apa. Seperti itu. Untuk mencuci juga tidak apa-apa. Nah, untuk praktikum hari ini, apakah kalian sudah mengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Yang lulus dong? Tidak ada? Tidak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini sudah ada yang tahu nama Kak? Perkenalkan, nama Kakak Nurul Iza dari Universitas Wiraraja, Prodi PPSD. Di sini Kakak akan melaksanakan praktikum materi tentang IPA, yaitu tentang konduktor dan isolator. Sudah ada yang tahu apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas. Benda yang dapat termasuk dalam konduktor itu biasanya terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Kalau isolator adalah kebalikannya, yaitu benda-benda yang tidak mengantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari kayu dan plastik. Kalau seperti itu, kita langsung praktikum ya. Pertama-tama, hidupkan lilin.
Lalu letakkan di atas api. Tunggu sampai ada yang bisa dirasakan. Sudah ada yang dirasakan? Apa yang dirasakan saat ini? Apakah sendok itu tetap dingin atau panas? Panas. Panas. Artinya sendok itu masuk ke dalam konduktor atau isolator? Konduktor. Baik. Lanjut ke benda selanjutnya. Ganti dengan tusuk sate. Tusuk sate pegang. Pegang, masuk, tekan di atas api. Tusuk satenya panas atau tidak? Tidak. Berarti tusuk sate masuk ke isolator. Selanjutnya pegang kawat besi. Pegang kawat besinya. Apa yang dirasakan? Panas atau tidak? Panas. Berarti kawat besi masuk ke konduktor. Selanjutnya ganti ke bolpen. Letakkan di atas api. Bolpen panas atau tidak? Enggak. Tidak. Artinya bolpen masuk ke isolator atau konduktor? Isolator. 3. Jadi yang masuk ke dalam konduktor adalah sendok besi. Kawat. Yang masuk dalam isolator tusuk sate dan pen. Tiga. Jadi kesimpulannya adalah konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan panas. Kalau isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak berbahaya ya. Nah, di sini kalian bisa menyiapkan alat dan bahan yaitu minyak goreng, air, bukan, ini tablet effervescent, ini pewarna makanan, ini gelas bening dan juga pengaduk atau sendok. Nah, siapa yang sabar ya? Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan gelas bening ya, harus bening soalnya kalau misalnya warna itu nggak kelihatan. Terus kita tuangkan air sedikit saja. Lalu masukkan pewarna makanan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, lihat. Ini tadi yang kakak jelaskan itu termasuk ke jenis campuran apa? Kan ada dua jenis campuran apa? Ayo, campuran homogen. Bercampur dengan sempurna. Setelah tercampur sempurna ya air sama pewarna makannya, kita masukkan minyak. Nah, minyaknya ini harus lebih banyak daripada air. Lihat. Ayo lihat nih, ayo. Kita tunggu sampai si minyaknya ini tidak campur dengan air. Lihat, tidak campur kan? Mereka terpisah ya. Ini dimaksud dengan campuran hetero. Bagus. Tuh, lihat nih. Kan? Tidak tercampur ya. Setelah itu, kakak masukkan. Ini namanya tablet effervescent. Baru saja biar lebih cepat bereaksinya. Nih, lihat ya. Ini kan tidak ada apanya kan, bening sama gelap kan ya. Kita campurkan tablet ini. Lihat. Mengeluarkan gelembung-gelembung kecil ya. Seperti lava. Seperti lava ya? Iya. Tapi lavanya nggak panas ini ya. Jelas ya? Iya. Kita bisa menggunakan senter HP, nanti ini akan terang. Nah, kalau misalnya lebih menarik lagi, kita tambahkan senter. Kan bagus ya? Lebih kelihatan ya? Seperti lava ya? Ayo di sini siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba? Biar kalian nggak penasaran gimana sih cara buatnya. Ayo. Bisa nggak apa-apa ini? Ayo. Siapa lagi? Bareng-bareng ya? Ayo. Ini masukkan air terlebih dahulu nih. Air. Oh, sudah. Nah, masukkan. Lalu masukkan apa lagi? Lalu masukkan merah. Nih. Satu tetes saja.
Lalu diaduk sampai merata. Sudah merata? Lalu masukkan apa lagi satunya? Nih, minyaknya harus lebih banyak. Cukup? Setelah itu kita masukkan nih. Siapa yang coba? Tabletnya. Nah, lihat. Ditambah sama center nih. Apa ya? Warna merah ya? Ayo. Ada yang apa? Ada yang nggak penasaran kenapa sih ketika kita memasukkan tabletnya akan mengeluarkan seperti gelembung-gelembung lava? Ada yang mau tahu kenapa itu? Mau ya? Mau. Nah, ini kan air dan minyak goreng itu tidak dapat tercampur karena adanya molekul yang berbeda sehingga mereka tidak dapat tercampur. Air mempunyai molekul polar sedangkan minyak mempunyai molekul non polar. Nah, massa jenis air lebih berat daripada minyak sehingga air ini berada di bawah sedangkan minyaknya ada di atas. Karena apa? Karena lebih berat massanya daripada minyak. Bagus. Nah, kemudian saat kita memasukkan tablet ini, setelah minyaknya dicampur dengan air, kita masukkan tabletnya. Nah, tabletnya itu akan bereaksi ketika bertemu dengan air. Tablet ini ketika kita masukkan ketika bertemu dengan air itu akan bereaksi dan menghasilkan gelembung karbon dioksida. Ini yang gelembung-gelembung ini itu disebut dengan gelembung karbon dioksida. Gelembung apa? Karbon dioksida. Nah, gelembung karbon dioksida ini akan membawa air terangkat ke atas dan melewati minyak. Gelembung itu kan mengangkat air terangkat ke minyak tuh. Setelah itu karena massa jenisnya itu berbeda dengan air sehingga menghasilkan seperti gelembung lava. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Bagaimana air sama minyak itu ketemunya saat bereaksi itu seperti apa ya? Sudah mengerti semua ya? Kita ucapkan alhamdulillah. Sekian eksperimen dari kakak ya untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya perkenalkan nama kakak di sini promosi dari Universitas Siraja Prodi USD. Di sini kakak akan menggunakan praktikum yang mata pelajaran IPA dan dulu jalan membuat magnet. Di sini udah tahu nih apa itu. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik jumlah benda lain daripada sebenarnya. Magnet memiliki sifat magnetik sehingga dia bisa menarik benda lain daripada sebenarnya.
Dalam proses itu ada 3. Yang pertama yaitu menggosok, yang kedua itu induksi, dan yang ketiga itu dengan cara mengaliri arus listrik. Di sini kita akan fokus dengan mengaliri arus listrik. Kalau memakai dengan cara mengaliri arus listrik bisa juga disebut dengan elektromagnetik. Kenapa disebut dengan elektromagnetik? Karena elektro berarti listrik dan magnetik adalah magnet. Sebuah benda seperti kasus ini jika dari dapat menunjukkan dari apakah benar. Mari kita coba. Saya untuk kemana ke depan. Pertama-tama yang harus kita siapkan dulu untuk melakukan sebuah elektromagnetik, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan sebuah baterai. Yang kedua yaitu sebuah utilitas kawat yang sudah diteliti. Dan yang ketiga yaitu sebuah paku. Dan yang keempat atau terakhir yaitu sebuah biji-biji 11 atau sebuah paku begitu terserah, penting bilas yang terbuat dari besi. Pertama yaitu caranya dengan cara melilitkan sebuah kawat pada paku yang telah disediakan tadi. Yang lain bisa diperhatikan ya caranya. Nah, kita ini sampai habis ya. Nah, Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tes dengan cara menemukan paku yang sudah dililiti dengan kawat ini dengan baterai yang sudah kita siapkan. Yaitu dengan cara menyentuhkan ujung tali kawat pada sisi positif baterai dan sisi negatif. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung coba ya. Tes apa yang kita berhasil melakukan titik ini. Nah, berhasil ya. Kenapa biji seperti ini menempel pada paku? Karena paku ini sudah diarahnya harus sehingga menimbulkan yang pada benda paku ini.
sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan cara membuat magnet pada paku ini, yaitu cara mengaliri arus yaitu transit. Di sini saya akan kasih contoh lain. Di sini kakak sudah menyiapkan paku lain, sudah diganti dengan kawat yang lebih banyak. Kita lihat apakah perbedaannya dengan paku yang sudah kita buat tadi. Yang ini kan pinternya lebih sedikit, dan yang ini sampai ke bawah ya. Kita lihat perbedaannya apa. Bisa di Nah, kita lihat biji surplusnya kan lebih banyak yang menempel pada pakunya. Nah, lebih banyak kan? Nah, bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak lilitan pada paku, semakin besar daya magnet yang dihasilkan. Dan semakin sedikit lilitan pada paku, semakin kecil gaya magnet yang dihasilkan. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan untuk adik-adik di sini? Oh, baik, ada. Ya. Baik, mungkin hari ini saya dapat tunjukkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.